Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ikhwah dan akhwat sekalian yang diberkati Allah Ta'ala dimanapun berada, sekarang kita akan melanjutkan halaman 13 dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabihi Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Wasithiyah afwan. Wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Wa minal imani billah, termasuk iman kepada Allah, al-imanu bima, mengimani sifat, ya, wasofa bihi nafsahu, yang disifatkan Allah kepada dirinya, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Quran, wa wasofahu bihi rasuluhu, dan disifatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran, ada yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nah, termasuk beriman kepada Allah Ta'ala adalah mengimani semua sifat-sifat itu yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, min ghairi tahrifin, artinya tanpa menyimpangkan arti, tanpa menyimpangkan makna. Wala ta'tilin, tanpa meniadakan. Dari kata utlah. Utlah itu kan libur, berarti meliburkan. Tahrif itu misalkan yadun, ya, tangan, disimpangkan artinya menjadi kekuasaan misalnya. Taktil itu meniadakan, meliburkan. Berarti dikatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya kaki, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan, ya. Jadi meniadakan sifat-sifat, meliburkan semua sifat gitu. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa takyif. Takyif itu bertanya kaifa, bagaimana, ya. Bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, begitu. Wala tamthilin, dan tanpa menyerupakan. Misalkan dikatakan bahwa tanganku seperti tangan Allah, seperti tanganku, itu tamthil, teman-teman. Ya. Kemudian asyarah, qala syarihu hafizahullah, ba'dama dzakaral musannifu rahimahullah, ba'dama dzakara, setelah menjelaskan, al-musannifu rahimahullah, pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya, ya. Setelah pengarang kitab menjelaskan al-usul, dasar-dasar, allati yajibul imanu biha,
yang wajib diimani mujmalatan secara global syara'a yadhkuruha ala sabilit tafsil. Syara'a maka beliau memulai yadhkuruha menyebutkannya ala sabilit tafsil secara detail. Sabilit tafsil itu lawan mujmal. Kalau mujmal itu global, umum, tafsil itu terperinci. Wa bada'a bil aslil awal. Beliau memulai dengan dasar pertama wa huwal imanu billahi ta'ala, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala. Fadzakara annahu yadkhulu fihi, maka beliau menjelaskan bahwa masuk dalam iman kepada Allah Ta'ala al-imanu bisifatihi allati wasafa nafsahu biha fi kitabih. Ya. Maka beliau menjelaskan bahwa masuk dalam bagian iman kepada Allah apa? Mengimani sifat-sifat Allah allati wasafa nafsahu biha, yang Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat itu fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Qur'an. Au wasafahu biha rasuluhu fi sunnatihi, atau sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah ya, fi sunnatihi, dalam sunnah beliau. Nah, wadzalika bi an nuthbitaha lahu kama ja'at fil kitabi was sunnah. Wadzalika, dan mengimani sifat-sifat yang ada dalam Quran dan hadis itu gimana caranya? Bi an nuthbitaha lahu, kita menetapkan sifat-sifat itu lahu, bagi Allah. Kama ja'at, sebagaimana datang fil kitab, di dalam kitab, was sunnati, dan sunnah. Bi alfadhiha wa ma'aniha, dengan lafat-lafatnya dan maknanya. Jadi kita menetapkan lafadznya juga menetapkan makna lafadz itu. Min ghairi tahrifin li alfadhiha, tanpa menyimpankan lafadz-lafadznya. Wala ta'tilin li ma'aniha, tanpa meliburkan, meniadakan makna-maknanya ya. Jadi artinya kita tiadakan. Wala tashbiha lahu bisifatil makhluqin, dan tidak menyerupakan ya lah sifat-sifat Allah bisifatil makhluqin, dengan sifat-sifat makhluk. Wa an na'tamida fi itsbatiha 'alal kitabi was sunnati faqat. Wa an na'tamida, dan hendaknya kita berpedoman fi itsbatiha, ketika menetapkan sifat-sifat Allah dalam Quran dan hadis itu, alal kitabi was sunnah, di atas kitab dan sunnah. Maksudnya ketika kita menetapkan ya panduan kita dalam menetapkan sifat-sifat Allah adalah Alkitab dan as-sunnah faqat. La natajawazul Qur'an wal haditha li'annaha tauqifiyah. La natajawazul Qur'an, kita tidak tidak melewati Quran, wal hadis, dan hadis. Li'annaha tauqifiyatun, karena sifat-sifat ini adalah tauqifiyah. Maksudnya begini teman-teman. Jadi kita menetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis itu kita menetapkannya sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran gitu. Dan dalam penetapannya pun kita berpandu kepada Quran dan hadis. Karena sifat-sifat ini tauqifiyah ya. Tauqifiyah itu apa? Berhenti kepada qala Allah, qala Rasul. Maka semuanya harus berpedoman kepada Quran, berpedoman kepada hadis. Enggak boleh kepada selain keduanya begitu. Wat tahrifu. Nah, sekarang makna tahrif itu apa? Wat tahrifu, tahrif buat taghyir, mengubah ya. Tahrif adalah mengubah. Wa imalatu syai'i an wajhihi. Imala itu memiringkan, mencondongkan asyai'i, sesuatu, an wajhihi, dari arahnya. Jihatun itu kan arah ya. Ya, jihatun wajhun itu arah. Jadi wa imalatu syai'i, memiringkan sesuatu,
an wajhihi, dari arahnya, bukan dari wajahnya. Wajhun di sini artinya jihah, lokasi, dari tempatnya. Jadi dibuat miring, condong ke tempat yang lain gitu loh. Yuqalu, dikatakan, in harofa an kadza, menyimpang dari ini, idza mala, ketika dia miring. Ya, miring kan kita tahu miring kan? Wa huwa nau'an, dan tahrif ini ada dua macam. An-nau'ul awal, ya, macam pertama, tahriful lafzi, menyimpangkan lafaz. Wa huwal udulu bihi an jihatihi ila ghairiha. Wa huwa, yaitu al-udulu bihi. Udul itu meninggalkan. Ya, meninggalkan. Jadi menyimpang, nyelempang ya bahasa Jawanya. Wa huwal udulu bihi an jihatihi, yaitu meninggalkan tempatnya gitu. Ila ghairiha, ke tempat yang lain. Itu tahriful lafaz. Wahwa, yaitu al-udulu bihi, ya, al-udulu bihi, membuatnya menyimpang, an jihatihi, dari tempatnya, ila ghairiha, kepada tempat yang lain. Jadi jihad itu lokasi. Imma bizyadati kalimatin au harfin au nuqsanihi. Imma, ada kalanya, bizyadati kalimah, dengan menambah kata, au harf, menambah huruf, au nuqsanihi, atau mengurangi huruf, au taghyiri harakatin, atau mengubah harokat. Kaqauli ahli dolal, seperti perkataan ahli dolal, orang-orang yang sesat. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ar-Rahman alal arsy, di atas arsy. Istawa itu bersemayam. Nah, istaula, mereka mentahrif, yang menyimpangkan lafadznya dengan ditambahi lam. Istaula fazadu fil ayati harfan, maka mereka menambah pada ayat ini satu huruf. Istaula itu menjabat, menguasai. Istaula itu ala hadhil wadhifa, artinya aku menguasai jabatan ini gitu. Itu istaula, teman-teman. Dan istawa itu artinya bukan istaula gitu loh. Wa kaqaulihim fi qaulihi ta'ala, juga seperti perkataan mereka pada firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuka, dan datang Robmu. Maksudnya mereka, ya, amru rabbika. Yang datang itu bukan Robmu, tetapi amru rabbika, perintah Robmu. Fazadu kalimatan, mereka di sini menambah satu kata, yaitu kata amrun. Wa kaqaulihim fi qaulihi ta'ala, juga seperti perkataan mereka dalam firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallah, Allah ngajak bicara Musa, Nabi Musa, takliman, dengan pembicaraan sesungguhnya. Jadi kallamallahu, Allah di sini sebagai fa'il, teman-teman, sebagai subjek. Musa, Nabi Musa sebagai objek yang diajak bicara. Jadi Allah mengajak bicara Nabi Musa takliman, dengan pembicaraan yang benar. Nah, kemudian mereka menyimpangkan firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dengan binas bilafdil jalalah, dengan menasabkan lafdul jalalah Allah. Jadi yang asalnya wa kallamallahu diubah menjadi wa kallamallaha gitu loh. Sehingga apa? Agar Allah nggak berbicara, agar yang berbicara itu Nabi Musa, dibalik, ya. Binasbi lafdil jalalah, dengan menasabkan lafdul jalalah Allah, yaitu di fathah, sehingga menjadi maf'ulun bihi. Faghayyarul harakatal i'rabiyata, faghayyaru, maka mereka mengubah al harakatal i'rabiyah, harakat i'rab, minar raf'i ilan nasbi, dari rofa ke nasab.
yang asalnya fa'il diganti maf'ul bihi. Nah, apa nggak berdosa? Ya jelas berdosa mengubah Al-Quran kan. Cuma ya orang-orang yang sesat itu kan ya nggak peduli itu. Begitu loh teman-teman. Ini macam yang pertama tentang menyimpangkan lafadz. Kadang dengan menambah kata, ya seperti ja'a robbuka ditambahi amrun sehingga ja'a amru robbika gitu loh. Jadi yang datang itu bukan Allah tapi perintahnya. Dengan menambah huruf istawa ditambahi lam jadi istaula. Kemudian dengan mengubah harokat wakallamallahu diganti wakallamallaha. Jelas ya? An-nau'utsani macam kedua tahriful makna menyimpangkan arti. Wa huwal udulu bihi yaitu membawanya an wajhihi dari tempatnya wa haqiqatihi dan hakikatnya wa i'ta'il lafzi makna lafzin akhar dan memberikan kepada lafaz ini arti lafaz yang lain. Paham ya teman-teman ya? Tahriful makna artinya apa? Tahrif itu mengubah, menyimpangkan arti. Itu tahrif. Wa huwa yaitu al-udulu bihi membawa arti ini ya dibawa pergi gitu loh. An wajhihi dari tempatnya, wa haqiqatihi dan hakikatnya, wa i'ta'il lafzi kemudian memberikan lafaz ini makna lafzin akhar arti dari lafaz yang lain. Ka qaulil mubtadi'ah seperti perkataan orang-orang ahlul bid'ah, inna makna rahmati sesungguhnya arti ar-rahmah iradatul in'am. Iradatul in'am menghendaki memberikan nikmat itu rahmat. Wa inna ma'nal ghadab sementara arti al-ghadab iradatul intiqam adalah menghendaki balas dendam. Ya. Ya ini mungkin agak jauh ya tetapi gampangannya itu teman-teman yadun tangan itu diartikan kekuasaan, ya kan? Itu tahrif namanya. Wajuhun wajah diartikan bahwa wajah di sini itu ridho gitu loh. Sehingga ya ketika ditakwil, ini kalau bahasa kita ditakwil. Ya, lafadz yang asli itu diartikan dengan yang lainnya gitu. Sehingga kalau dikatakan Allah mempunyai tangan ya, tapi tangan itu dikatakan kekuasaan, berarti kan akhirnya Allah tidak punya kekuasaan apa Allah tidak punya tangan kan begitu. Itu tahrif teman-teman. Wa ta'tilu dan ta'til ya, ta'til lughatan menurut bahasa al-ikhla. Al-ikhla adalah meninggalkan, mengosongkan. Makanya kenapa WC disebut Baitul Khala ya karena kan tempat untuk kita menyepi, nggak boleh ada orang di situ. Masa kita mau BAB, BAK dilihat banyak orang ya kan? Makanya at-ta'til ini lughatan menurut bahasa al-ikhla dari kata khala. Khala yakhlu ya. Al-ikhla akhla yukhli itu mengosongkan. Yuqalu dikatakan at-talahu ai akhlahu. Jadi arti at-talahu adalah akhlahu artinya mengosongkan, meliburkan ya. Al-an utlah mafi dirasa. Sekarang libur nggak ada pelajaran berarti kan kosong dari murid, kosong dari pelajaran. Wal muradu bihi huna dan maksudnya di sini nafyus sifati anillahi subhanahu wa ta'ala adalah menghilangkan atau meniadakan sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal farqu baina tahrifi wa ta'til, perbedaan antara tahrif dengan ta'til, anna tahrifa huwa nafyul ma'na sahihi alladhi dallat alaihi nusus wastibdaluhu bima'nan akhara ghairi sahihin. Ya, anna tahrif sesungguhnya tahrif itu huwa yaitu nafyul makna sahih ya meniadakan makna yang benar alladzi dallat alaihi nusus yang ditunjukkan oleh dalil-dalil
Wastibdaluhu kemudian diganti bimaknan akhar ghairi sahih dengan arti lain yang tidak benar. Itu tahrif. Wa ta'tilu huwa sementara ta'til adalah nafyul makna sahih, meniadakan arti yang benar. Min ghairi istibdalin lahu bimaknan akhar, tanpa mengubah dengan arti yang lain. Kafi'lil mufawwidah, seperti perbuatan orang-orang mufawwidah. Mufawwidah itu yang menyerahkan, ya, menyerahkan. Tafwid itu kan pasrah. Maksudnya begini, ketika ada lafaz tangan, wis aku pasrah. Jadi dia itu tidak mengartikan bahwa yadun itu artinya tangan. Tapi dia mengatakan aku pasrahkan arti yadun ini kepada Allah Ta'ala gitu loh. Jadi nggak mau mengartikan yadun dengan tangan, tetapi ya wis, pokoknya nggak ada artinya lah. Nah, itu sama seperti itu. Intinya Allah nggak punya tangan ya, karena dia takut ketika mengatakan Allah punya tangan, takutnya apa? Karena kesalahannya dalam menyerupakan, sehingga dia itu khawatir kalau aku menetapkan Allah punya tangan, nantilah tangan Allah itu keluar darah, tangan Allah itu bengkak, karena kesalahannya dia itu awalnya adalah menyerupakan tangan Allah dengan tangan dirinya sendiri. Padahal sifat-sifat Allah itu kan nggak ada yang serupa dengan makhluk, teman-teman. Walam yakul lahu kufuwan ahad, begitu. Ya, kita ulangi dari sini. Wa ta'tilu huwa ta'til adalah nafyul makna sahih, meniadakan arti yang sahih, menghilangkan arti yang sahih, min ghairi istibdalin lahu, tanpa diganti. Kalau tahrif itu arti aslinya dihilangkan, diganti dengan arti yang lain gitu. Kalau ini dihilangkan artinya ini tanpa diganti. Ya intinya Allah tidak punya sifat gitu loh. Itu ta'til. Kafi'lil mufawwidah, seperti perbuatan orang-orang kaum tafwid tadi yang saya sebutkan itu. Misalkan kamu tahu enggak Allah punya tangan? Yadun. Nah, dia enggak mau mengartikan yadun dengan kekuasaan, tapi dia bilang, aku pasrahkan kepada Allah, artinya gitu loh. Seakan-akan dia itu mengagungkan Allah Ta'ala dengan mengatakan memasrahkan kepada Allah Ta'ala, tapi sebetulnya di sisi yang lain, dia itu sebetulnya tidak mau mengakui kalau Allah itu punya tangan gitu. Fakullu muharrifin mu'attilun. Setiap orang yang melakukan tahrif, dia adalah mu'attil. Walaysa kullu mu'attilin muharrifan. Dan tidak setiap mu'attil itu adalah muharrif. Tidak setiap orang yang melakukan ta'til adalah orang yang melakukan tahrif. Gitu teman-teman. Ya. Wat takyif. Sementara takyif, ya, takyif ini dari kata kaifa. Wat takyif, takyif itu huwa ta'yinu kaifiyatis sifah. Ta'yin itu menentukan tata cara sifat, ya, menentukan tata cara sifat. Ayyana yu'ayyinu, menentukan, ya. Yuqalu, dikatakan, kayyafa syai'a, menentukan sesuatu, idza ja'ala lahu kaifiyatan ma'lumatan, jika menjadikan baginya kaifiyat, tata cara yang maklumah, diketahui. Fatatyifu sifatillah, maka mentakyif sifat-sifat Allah Ta'ala, huwa ta'yinu kaifiyatiha, adalah menentukan tata caranya, ya. Wal hay'atul lati takunu 'alaiha, dan hay'ah itu kondisi, allati takunu 'alaiha, yang sifat-sifat itu ada padanya. Ya, misalkan begini. Allah menjelaskan dia punya tangan, ya. Terus dia takyif, tangan Allah itu seperti apa? Jadi ditentukan, ya. Apakah ada 5 jari, apakah ada kukunya, apakah ada warnanya hitam atau putih, gitu loh. Itu takyif, teman-teman. Itu tidak boleh pada zat Allah Ta'ala.
Tidak boleh dilakukan pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa hadza la yumkinu lil bashar, dan ini tidak mungkin dilakukan manusia. Li'annahu, karena perkara ini ya, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu mimma ista'tsarallahu ta'ala bi ilmi. Mimma termasuk perkara yang hanya Allah Ta'ala yang tahu ilmunya gitu loh. Ista'tsar itu khusus ya. Mimma ista'tsarallahu ta'ala bi ilmihi, termasuk perkara-perkara yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui ilmunya. Fala sabila ilal wusuli ilaihi. Fala sabila, maka tidak ada jalan ilal wusuli ilaihi, untuk sampai kepadanya. Li'anna sifata tabi'atun lidzat. Karena sifat itu mengikuti zat. Zat itu ya, kalau manusia ya jism, jasmaninya gitu loh. Tubuhnya ya. Zat itu kalau bagi manusia itu adalah tubuh. Tapi kalau pada Allah diartikan zat. Fakama anna dzatallahi, maka sebagaimana zat Allah, la yumkinu lil bashari ma'rifatu kaifiyatiha, tidak mungkin bagi manusia mengetahui tata caranya, ya. Sebagaimana zat Allah tidak mungkin bagi manusia mengetahui tata caranya, fakadzalika sifatuhu subhanah, maka seperti itu pula sifat Allah Subhanahu wa taala, la tu'lamu kaifiyatuha, tidak diketahui kaifiyahnya, tata caranya. Walihada, karena ini, lamma su'ilal imamu Malikun rahimahullah, ketika ditanya Imam Malik rahimahullah, ya, ketika Imam Malik rahimahullah ditanya, faqila lahu, pertanyaannya apa? Dikatakan ya, faqila lahu, dikatakan kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'alal arsy, di atas arsy, istawa, bersemayam. Ya, istawa itu kan di atas gitu loh. Kaifa istawa, bagaimana Allah bersemayam? Faqala, maka Imam Malik menjawab, istawa itu duduk di atas sebetulnya. Jadi Ar-Rahman itu duduk di atas arsy gitu loh teman-teman. Nah, dia bertanya duduknya Allah itu ya apa gitu. Faqala al-istiwa'u ma'lum, ya, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu kita tahu. Wal kaifu majhulun, caranya yang kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman kepada istiwa ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah istawa di atas arsy, pertanyaan ini adalah bid'ah. Kenapa bid'ah teman-teman? Karena pada zaman Nabi itu para sahabat gak ada yang menanyakan itu gitu loh. Padahal mereka sebaik-baik generasi. Lah, kok kemudian ketika datang generasi yang tidak sebaik para sahabat, kok pertanyaannya macam-macam gitu loh. Makanya kata Imam Malik, bertanya tentang hal ini adalah bid'ah. Wa hadza yuqalu fi sa'iri sifat. Dan pernyataan seperti ini diucapkan pada semua sifat Allah Ta'ala. Ya sama, nggak boleh kita bertanya wajah Allah seperti apa, tangan Allah seperti apa, ya, istiwanya Allah seperti apa, begitu teman-teman. Wa tamtsil, dan tamtsil. Apa itu tamtsil? Wa tamthilu, tamtsil itu huwa tashbih, adalah menyerupakan. Bi an yuqala, misalkan dikatakan, inna sifatillahi, sesungguhnya sifat-sifat Allah, mithlu sifatil makhluqin, seperti sifat-sifat makhluk. Kan yuqal, seperti dikatakan, yadullahi ka'aidina, tangan Allah seperti tangan-tangan kita. Wasam'uhu kasam'ina, pendengaran Allah seperti pendengaran kita. Nah, ini tidak boleh teman-teman, ini tamtsil, menyerupakan gitu. Ta'alallahu an dzalika, maha tinggi Allah, maha suci Allah dari penyerupaan ini. Qala ta'ala fil ayatil hadiyata asyrata, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 11,
min surati Syura, dari surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berarti kan ada 2 poin, teman-teman. Poin pertama, Allah tidak serupa dengan siapapun. Poin kedua, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berarti Allah itu punya pendengaran, tapi pendengaran tidak sesuai dengan makhluk. Allah punya penglihatan, tapi penglihatan yang tidak serupa dengan makhluk. Serupa dengan siapa ya? Serupa dengan keagungan Allah Ta'ala. Nggak boleh diserupakan dengan makhluk. Dan itu nggak ada yang tahu. Sampai para nabi pun nggak tahu itu gitu. Fala yuqalu fi sifatihi, maka tidak dikatakan pada sifat-sifat Allah, innaha mithlu sifatina. Sesungguhnya sifat-sifat Allah itu seperti sifat-sifat kita. Tidak boleh. Au shibuhu sifatina, atau mirip sifat-sifat kita. Au kasifatina, atau persis seperti sifat-sifat kita. Ya. Kama la yuqalu inna dzatallahi mithlu au shibhu dawatina, sebagaimana tidak boleh diucapkan bahwa zat Allah, tubuh Allah itu seperti atau mirip tubuh-tubuh kita. Tidak boleh, teman-teman. Fal mu'minul muwahhid, maka seorang mukmin yang bertauhid, yuthbitus sifati kullaha, dia menetapkan sifat-sifat itu semuanya ya, seluruhnya. Alal wajhil la'iq, ya, alal wajhil la'iq, sesuai cara yang pantas, ya, sesuai, alal wajhil la'iq, di atas cara yang sesuai, yang pantas, bi'adzamatillah, dengan keagungan Allah, wa kibriyaihi, dan kebesarannya. Wal mu'attilu, sementara orang mu'attil itu yanfiha, yanfiha itu menghilangkan semua sifat itu, au yanfi ba'daha, atau menghilangkan sebagiannya. Wal musyabbihul mumatsil, sementara orang yang musyabbih berarti mengatakan sifat Allah mirip makhluk, ya. Menyerup, mumatsil sama musyabbih itu sama. Yaitu orang yang mengatakan bahwa sifat Allah mirip atau persis atau serupa dengan makhluk, ya. Yuthbituha, dia menetapkan sifat itu ala wajihin, atas cara la yaliqu billah, yang tidak pantas bagi Allah. Masa Allah yang maha sempurna diserupakan dengan makhluk yang tidak sempurna. Wa innama yaliqu bil makhluk, ya, sesungguhnya sifat itu ya yang sesuai dengan makhluk gitu loh. Ya, jadi Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluk, teman-teman. Ya, karena Allah maha agung, maha sempurna, makhluk maha lemah, maha tidak sempurna. Ya, sekarang gampangannya begini, sama-sama makhluk. Boleh enggak manusia disamakan dengan binatang? Enggak boleh. Itu sama-sama makhluk. Maka bagaimana kalau sang Khalik, ya tentu lebih tidak boleh untuk disamakan lagi, teman-teman, begitu. Ya. Ala wajhin la yaliqu billahi wa innama yaliqu bil makhluk. Wal musyabbihu, dan orang yang menyerupakan. Al mumatsil, yang mengatakan sama. Yuthbitu, dia menetapkan sifat. Ala wajhin la yaliqu, di atas cara yang tidak pantas billahi, bagi Allah. Wa innama yaliqu bil makhluk, tapi yang pantas bagi makhluk. Ya, alhamdulillah. Kita hari ini, teman-teman, menyelesaikan halaman 13 dan 14. Ya. Insya Allah pertemuan akan datang masuk ke halaman 15. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.